Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Tusadia dari Program Studi Manajemen dengan NIM 25080574148 dari kelas 2025I. Di sini, saya akan menjelaskan terkait hasil observasi dan analisis saya terhadap agenda kota, yaitu perusahaan jasa yang bergerak di bidang platform event, tiketing, dan registrasi online. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Introduction to Business, semester ganjil, tahun akademik 2025-2026. Alasan saya memilih perusahaan ini karena perusahaan ini merupakan tempat yang sama di mana saya melaksanakan magang selama 6 bulan di sekolah lalu. Selain itu, bidang event management juga bidang yang sangat relevan dengan dunia bisnis modern seperti sekarang, di mana bidang ini mengharuskan kita untuk mampu berpikir secara kreatif, memanage waktu dengan baik, bekerja sama dengan tim yang solid, serta beradaptasi dengan teknologi dan juga tren-tren di masyarakat. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, Agenda Kota sendiri merupakan salah satu perusahaan jasa yang menyediakan layanan pengelolaan event, tiketing, dan juga registrasi digital yang berbasis di Surabaya dan sudah didirikan dari tahun 2014. Di mana mulanya Agenda Kota sendiri diluncurkan sebagai platform berita acara. Namun, dari pandemi COVID-19 hingga saat ini, Agenda Kota terus melebarkan sayap, memperluas jangkauan layanannya, serta memperbanyak fitur-fitur agar bisa terlibat dalam acara-acara besar seperti online dan juga onsite, baik itu seminar, konferensi pers, atau apapun itu, dalam berbagai sektor seperti hotel, klinik, rumah sakit, wellness, dan juga tempat-tempat lainnya. Selama magang, saya berkesempatan untuk belajar langsung di 3 divisi sekaligus, yaitu tim marketing, tim business acquisition and partnership, dan juga tim jurnalis. Di mana di Agenda Kota masih banyak tim-tim lainnya seperti tim IT, tim komunitas, tim content creator, dan tim-tim lainnya. Baik, konsep pertama yang saya pilih yakni Business Concepts in the Era of Globalization, di mana di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, bisnis jasa seperti Agenda Kota ini sangat bergantung dan juga mau tidak mau harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Seperti halnya perusahaan ini yang telah menyediakan sistem registrasi digital dengan melalui penyediaan 2 cara check-in peserta, yaitu melalui QR Code atau laser USB, ataupun fitur-fitur lainnya seperti fitur embedded link ataupun menu analitik yang tujuannya sama, yaitu mempercepat jalannya proses registrasi peserta. Seperti halnya ketika saya diminta untuk membantu menjalankan acara-acara besar seperti fun walk yang dihadiri lebih dari 1.000 orang, di mana di situ kita menggunakan sistem check-in peserta menggunakan QR Code, di mana sistem ini benar-benar efisien, membantu mempercepat proses antrian dan juga menghindari terjadinya kesalahan input data. Karena QR Code yang digunakan hanya boleh digunakan untuk 1 orang peserta saja. Dan ketika peserta tersebut sudah berhasil melakukan check-in menggunakan QR Code tersebut, data-data peserta itu akan langsung muncul, akan langsung terinput dengan sendirinya, tanpa proses manual. Yang kedua, ada Global Business Environment, di mana di sini saya merasakan langsung bagaimana Agenda mampu menyesuaikan diri dengan tren-tren global yang ada. Seperti halnya ketika kebutuhan acara hybrid pasca pandemi terus meningkat. Agenda Kota yang tadinya hanya platform berita acara, namun mereka terus berinovasi, terus menambahkan fitur-fitur baru yang lebih sesuai, sehingga mereka bisa terlibat lebih jauh dalam acara-acara hybrid tersebut. Dan juga sikap Agenda Kota yang terus melebarkan sayapnya, memperluas jangkauan layanannya ke kota-kota lain, provinsi-provinsi lain, bahkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, sudah cukup membuktikan bagaimana mereka terus memanfaatkan global business environment di bisnis mereka, dan juga dengan tetap memanfaatkan teknologi untuk terus berkomunikasi dengan calon-calon mitra di kota-kota atau negara-negara lainnya. Lalu selanjutnya ada governance and organizational culture. Budaya kerja di Agenda Kota sendiri saya akui sangat terbuka, kolaboratif, tapi tetap profesional. Di mana di sini, baik karyawan maupun anak magang seperti saya, betul-betul didorong aktif untuk memberikan ide. Tidak peduli ide apapun itu, saya merasa ide saya dihargai di sini. Dan juga saya merasakan bagaimana perusahaan ini terus mendorong kreativitas. Seperti halnya ketika saya diamanahi untuk menjadi tim jurnalis.
saya diberi tanggung jawab untuk mempublikasikan berita-berita acara yang sedang terjadi dengan nama saya sendiri di website, blog, dan juga media sosial perusahaan. Hal ini nyatanya dapat meningkatkan rasa percaya diri saya dan rasa tanggung jawab saya terhadap hasil kerja saya ketika magang. Nilai-nilai inilah seperti profesionalisme, teamwork, dan juga komunikasi terbuka yang menjadi budaya melekat pada perusahaan ini. Hal ini sejalan dengan teori governance and organizational culture karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, transparan, profesional, dan memberikan ruang berkembang bagi semua karyawannya, termasuk saya sendiri sebagai anak magang. Selanjutnya ada manajemen proses, di mana Agenda Kota sendiri sudah menerapkan 4 fungsi manajemen, yakni planning, organizing, leading, and controlling. Dalam planning, terlihat ketika di kantor misalnya. Biasanya, tim marketing dan tim business acquisition and partnership akan bersama-sama merancang strategi promosi dan juga klien yang ingin dicapai. Atau pada saat acara berlangsung, seperti halnya ketika saya membantu menangani event kolaborasi PUMK-UMKM ini, di mana perencanaan jadwal yang disusun secara detail menjadi salah satu kunci suksesnya acara tersebut. Lalu, dalam organizing, kita membagi job desk secara jelas. Di kantor, kita ada tim marketing, tim IT, content creator, atau board of director. Di dalam acara, di lapangan, kita juga membagi job desk. Ada tim konsumsi, tim MC, liaison officer, tim operasional, dan lain sebagainya. Lalu dalam leading terlihat ketika CEO atau CFO memberikan arahan kepada kita, karyawan ataupun anak magang terkait apapun yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan saat itu. Dan terakhir ada controlling, di mana ini biasanya dilakukan saat acara ataupun pasca event, di mana biasanya kita melalui pengecekan secara berkala maupun evaluasi kegiatan dan laporan hasil kegiatan. Dari hasil observasi berdasarkan pengalaman magang saya di perusahaan ini, saya sadar bahwa teori-teori bisnis yang saat ini saya sedang pelajari memang benar-benar diterapkan di dunia nyata, di dunia kerja yang sesungguhnya. Agenda Kota mampu menggabungkan fungsi-fungsi manajemen, budaya kerja yang positif, serta semangat kewirausahaan yang tinggi untuk menciptakan layanan-layanan yang efektif dan memang benar-benar membantu calon-calon mitra atau klien. Terakhir, sebagai rekomendasi dari saya bagi Agenda Kota, mungkin dapat memperkuat pelatihan-pelatihan, khususnya bagi tim marketing dan juga tim partnership, agar lebih siap lagi menghadapi dinamika kebutuhan klien saat ini, dan juga dapat memproduksi strategi-strategi promosi yang lebih efektif dari saat ini. Demikian video observasi ini saya buat sebagai bagian dari penilaian ujian tengah semester mata kuliah Introduction to Business. Mohon maaf apabila kurang lebihnya ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.